Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi sistem reproduksi wanita. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Alvina Rodia dengan NIM 25 Yang di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi wanita. Apa itu sistem reproduksi wanita? Jadi secara singkat, sistem reproduksi wanita itu sistem tubuh yang meliputi organ internal dan eksternal yang berfungsi untuk prokreasi, menstruasi, dan mendukung aktivitas seksual. Jadi bisa kita katakan sistem reproduksi wanita itu dalam tubuh perempuan yang berperan untuk menghasilkan sel telur, mendukung proses pembuahan, serta memungkinkan terjadinya kehamilan hingga kelahiran. Jadi sistem ini juga diatur oleh berbagai hormon yang dapat mengendalikan siklus menstruasi dan kesiapan tubuh untuk bereproduksi. Jadi secara umum sistem reproduksi ini memastikan bahwa reproduksi dapat berlangsung dengan baik. Jadi mulai pematangan sel telur, pertemuan dengan sel sperma, hingga perkembangan janin apabila terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, tubuh akan menjalani siklus menstruasi sebagai bagian dari proses alami yang terjadi pada reproduksi. Jadi organ reproduksi wanita itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Organ reproduksi internal yang pertama itu ada mons veneris atau bisa kita sebut dengan mons pubis. Dapat kita lihat struktur dari mons pubis di sini. Dikenal dengan istilah mons pubis atau gunung Venus. Bagian ini nampak sedikit menonjol di tulang kemaluan atau simfisis pubis. Jadi tersusun atas jaringan ikat dan jaringan lemak. Ketika dewasa, mons pubis itu akan ditemui oleh rambut halus kemaluan. Bentuk mons pubis ini membentuk pola, yaitu segitiga terbalik. Selanjutnya ada organ reproduksi eksternal yang kedua, yaitu labia mayora. Jadi labia mayora ini kelanjutan dari mons pubis yang berbentuk lonjong dan bersatu menjadi perineum. Jadi pada bagian luarnya itu disusun oleh jaringan lemak dan kelenjar keringat. Jadi saat dewasa itu akan ditumbuhi rambut kemaluan. Pada bagian dalamnya berupa serabut. Selanjutnya ada organ reproduksi eksternal yang ketiga, yaitu labia minora. Jadi labia minora ini letaknya itu di bagian dalam labia mayora. Jadi itu berupa lipatan yang tidak ditumbuhi rambut kemaluan dan tersusun oleh jaringan lemak. Terus memiliki banyak pembuluh darah sehingga bersifat elastis. Labia minora ini bertemu dengan klitoris bagian atas disebut dengan prepusium klitoris. Terus labia minora yang bertemu dengan klitoris bagian bawah disebut frenulum klitoris. Jadi labia minora ini mengelilingi orifisium vagina atau lubang kemaluan. Nah, selanjutnya organ reproduksi eksternal yang keempat adalah klitoris. Dapat kita lihat struktur dari klitoris ini. Jadi klitoris ini memiliki banyak pembuluh darah dan saraf sensoris yang bersifat proktil. Yang kelima itu ada vestibulum. Jadi organ reproduksi eksternal yang kelima itu ada vestibulum. Vestibulum ini adalah rongga kemaluan yang pada bagian sisi kiri dan kanannya itu dibatasi oleh labia minora. Jadi bagian atasnya itu dilapisi oleh klitoris, terus bagian belakang atau bawahnya itu dibatasi oleh pertemuan dua labia minora. Terdapat muara uretra atau saluran kecil.
Terdapat muara vagina, 2 lubang saluran kelenjar Bartolini, dan 2 lubang saluran kelenjar Segner. Selanjutnya ada kelenjar Bartolini. Jadi terletak di daerah pulpa dan vagina, aktif mengeluarkan lendir sebagai rangsangan seksual dan memudahkan terjadinya koitus. Nih kita dapat lihat struktur dari kelenjar Bartolini. Yang ketujuh itu ada himen. Jadi itu himen itu tuh membran tipis dan mudah robek yang menutupi lubang vagina. Jadi mempunyai satu lubang yang berbentuk lingkaran yang merupakan tempat keluarnya cairan atau lendir dari uterus atau darah menstruasi. Saat melakukan hubungan pertama kali, hymen akan mengalami kerusakan, akan robek dengan darah. Selanjutnya kita lanjut pada organ reproduksi internal. Yang pertama itu ada vagina. Jadi vagina itu saluran yang menghubungkan antara pulpa dan rahim panjang sekitar 8-10 cm antara kandung kemih dan rektum. Dapat kita lihat di sini struktur dari vagina. Selanjutnya karakteristiknya, dinding vagina bagian dalam itu lipatannya disebut rugae. Bagian tengah vagina itu terdapat bagian yang lebih keras yaitu columnis rugarum. Yang ketiga, dinding vagina tersusun atas jaringan mukosa atau luar, jaringan otot atau tengah, jaringan ikat berserat atau dalam. Selanjutnya, otot pada vagina ini berasal dari sphincter ani dan levator ani. Selanjutnya, vagina itu tidak mengeluarkan sekret, melainkan sekret berasal dari rahim. Selanjutnya ada fungsi vagina. Jadi salurannya itu untuk segama. Saluran mengeluarkan darah menstruasi dan sekret yang berasal dari rahim. Saluran jalan lahir pada saat persalinan. Selanjutnya, organ reproduksi internal. 2. Rahim atau uterus. Jadi sebagai tempat tumbuh kembang janin pada saat kehamilan. Terletak di dalam rongga panggul di antara kandung kemih dan anus. Berbentuk seperti bola lampu pijar atau buah pir. Jadi bagian uterus itu badan rahim atau corpus uteri, bagian rahim yang berbentuk seperti segitiga pada bagian atas, leher rahim atau cervix uteri pada bagian rahim yang berbentuk silindris, rongga rahim atau kagum uteri atau fundus uteri, bagian proksimal rahim yang terletak di antara kedua pangkal tuba Fallopi. Jadi karakteristik rahim itu atau uterus itu, otot rahim itu bersifat elastis. Dinding rahim atau endometrium itu terdiri atas sel-sel epitel. Apabila menebal terjadi proses ovulasi, apabila menyeluruh terjadi proses menstruasi. Jadi dinding rahim itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu serosa, peritoneum luar, mukosa, endometrium dalam, otot myometrium tengah. Ukuran rahimnya itu bervariasi antara usia dan pernah tidaknya melahirkan. Selanjutnya, organ reproduksi internal yang ketiga itu ada tuba Fallopi. Jadi tuba Fallopi ini saluran penghubung antara uterus atau rahim dan ovarium. Jadi berjumlah 2 buah dengan panjang 8-20 cm. Bagian luar tuba Fallopi ini dilapisi oleh peritoneum visceral. Jadi bagian dalam tuba Fallopi ini dilapisi oleh silia atau rambut getar. Jadi sebagai penyalur ovum dan hasil konsepsi. Ini kita dapat lihat struktur tuba Fallopi. Bagian tuba Fallopinya itu yang pertama ada pars interstialis atau intramuralis. Jadi bagian tuba Fallopi yang terletak di dekat uterus. Selanjutnya itu ada pars ismica. Jadi bagian tengah tuba Fallopi yang sempit. Selanjutnya itu ada pars ampularis. Jadi tempat terjadinya fertilasi atau konsepsi. Selanjutnya ada infundibulum, bagian ujung tuba Fallopi yang berupa corong,
terbuka ke rongga perut dan memiliki fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum. Jadi fungsi tuba Fallopi itu saluran ovum berfungsi menangkap dan membawa ovum yang dilepaskan oleh tuba Fallopi. Tempat konsepsi dan fertilisasi, tempat pertumbuhan hasil fertilisasi sebelum masuk ke dalam uterus. Yang selanjutnya ada ovarium. Jadi dapat kita lihat di sini struktur dari ovarium. Ovarium itu adalah kelenjar reproduksi primer yang memiliki fungsi. Yang pertama itu penghasil ovum, yang kedua hormon estrogen dan progesteron. Jadi apa saja karakteristik ovariumnya itu? Yang pertama itu terdapat sepasang, jadi kanan dan kirinya itu dihubungkan oleh uterus oleh tuba Fallopi, berbentuk oval dengan panjang 2,5 sampai 4 cm. Jadi letak ovarium itu ditunjang oleh mesovarium, liga ovarica, dan liga infundibulopelvicum. Jadi struktur ovarium tadi itu terdiri atas kulit atau korteks atau parenkimatosa yang terdiri dari tunika albuginea, jaringan ikat, stoma, itu folikel primordial dan folikel de Graaff, dan sel-sel Wartard. Jadi inti atau medula zona vaskulosa itu terdiri dari stroma, berisi pembuluh darah, serabut saraf, dan beberapa otot pola. Jadi kita bisa menyimpulkan sistem reproduksi wanita itu adalah sistem tubuh yang meliputi organ internal dan eksternal. Jadi tadi terbagi menjadi dua, yang berfungsi proeksi, menstruasi, dan mendukung aktivitas seksual. Sekian dari saya mengenai anatomi reproduksi wanita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.